Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali satu sumber yang menarik banget nih. Oh ya, apa tuh? Kutipan dari naskah episode pertama, judulnya Panggilan dari Langit Ketiga. Ini bagian dari cerita Langkah Kecil Rano di Langit Ketiga. Oke. Kedengarannya menarik. Iya, jadi naskah ini langsung bawa kita ke dunianya Rano. Dia anak 9 tahun di desa Lumayo. Dan di desanya ini ada aturan, unik ya, dilarang menatap langit ketiga. Dilarang menatap langit. Aneh juga ya. Betul. Jadi misi kita kali ini mau coba telusuri gimana larangan ini malah jadi, pemicu petualangannya Rano. Oke, siap. Mari kita lihat. Sumbernya langsung membawa kita ke suasana desa Lumayo, digambarkan tenang gitu, dikelilingi alam, tapi ya itu tadi, ada satu peraturan turun-temurun yang ganjil. Soal langit ketiga itu ya. Iya, dan gak karena dijelasin kenapa. Orang dewasa pada diem, anak-anak kayak diawasi. Wah, kerasa banget ya atmosfer misterinya ya. Justru itu sering kali jadi pemicu kan? Larangan yang nggak ada penjelasan logisnya gitu. Maksudnya, Ya, bukannya jadi penghalang, malah kayak, undangan tersembunyi. Apalagi buat anak-anak. Kan kalau informasinya kosong, imajinasi jadi liar. oh iya, masuk akal. Rasa ingin tahu alami anak kayak Rano ini jadi tergelitik gitu ya. Persis, pengen cari tahu sendiri jadinya. Nah, Rano ini juga digambarkan beda. Kurus, pakai topi jerami, tapi rasa penasarannya itu kayaknya lebih gede dari rasa takutnya. Buat dia, larangan itu kayak cuma bisikan, bukan tembok penghalang. Sampai suatu malam, berkabut gitu, dia nekat. Nekat gimana? Naik ke atap rumah, dan dia lihat sendiri itu langit ketiga. Ini nunjukin karakter pemberani ya, nggak puas cuma dengar katanya. Keberanian yang muncul dari rasa ingin tahu yang murni. Terus apa yang dia lihat? Sumbernya cerita detail nggak? Detail banget. Ternyata bukan langit malam biasa. Sumber menggambarkannya sebagai lingkaran samar warnanya biru keprakan. Biru keprakan. Iya, di balik bintang-bintang. Dan lingkaran itu berdenyut pelan. Kebayang gak sih? Surreal banget pasti kelihatannya. Wah, iya. Kayak sesuatu yang hidup ya. Dan puncaknya nih, dari tengah lingkaran itu ada bintang kecil jatuh. Digambarkan itu seperti lentera yang meluncur lurus. Meluncur lurus ya. Iya, menuju hutan tua dekat desa. Kata lurus itu kok rasanya personal banget ya, kayak ditujukan gitu. Nah, itu dia. Visualnya kuat banget. Lingkaran berdenyut itu bisa simbol sesuatu yang hidup, inti misteri. Terus bintang jatuh, itu kan arketipe umum ya, sering jadi pemandu atau pertanda dalam cerita. Betul. Tapi deskripsi meluncur lurus itu bikin rasanya jadi panggilan yang spesifik banget. Khusus buat Rano, ini menyentuh pola dasar cerita, semacam cetak biru narasi gitu tentang panggilan takdir atau ke dunia lain, dan seringnya datang dari tempat yang dianggap terlarang atau misterius. Dan Rano, reaksinya gimana? Nah, itu dia, spontan banget katanya di sumber. Iya, dia langsung menganggap bintang jatuh itu panggilan buat dia. Nggak ada ragu sama sekali, nggak nunggu besok pagi. Saat itu juga dia berkemas. Wah, nekat juga ya. Ini yang bikin penasaran, bekalnya apa coba untuk perjalanan sebesar ini? Bekalnya sederhana tapi menarik kalau kita perhatikan. Cuma roti jagung, terus kompas punya ayahnya, sama mainan kayu dari ibunya. Roti jagung ya jelas buat makan ya, tapi kompas sama mainan kayu, Nah, itu bisa jadi simbol. Kompas kan warisan ayah, penunjuk arah. Mainan kayu dari ibu mungkin simbol kenyamanan, kenangan masa kecil. Jadi dia kayak bawa potongan dunianya yang lama buat hadapi yang baru. oh gitu ya maknanya. Jadi dia bawa kebutuhan dasar, arah, sama rasa nyaman. Bisa jadi interpretasinya begitu. Terus dia pergi diem-diem nggak pamit. Langkah kecilnya masuk hutan tua berkabut itu jadi awal petualangan besarnya. Kalau kita tarik ke gambaran lebih luas, ini kan mirip banyak kisah transformasi diri ya. Gimana tuh? Selalu ada momen ninggalin yang familiar, yang aman. Seringkali sendirian, modalnya cuma harapan sama beberapa simbol dari masa lalu itu tadi. Istilahnya menjawab panggilan. Entah itu dari langit kayak Rano, atau dari dalam diri sendiri. Menarik banget analoginya. Ini jadi mikir nih buat Anda yang lagi dengerin. Dari awal kisah Rano ini, bagian mana sih yang paling bikin Anda penasaran? Ya, apa misteri langit ketiganya? Atau keberanian Rano ngelawan aturan? Atau mungkin ide bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana yang nunggu buat ditemuin?
Mungkin beda-beda ya tiap orang. Oke, jadi dari kutipan singkat tadi, kita udah dapat fondasi cerita yang kuat ya. Ada Rano si anak pemberani, Desa Lumayu dengan larangan anehnya, Mm-mm. penampakan langit ketiga yang magis itu. Dan keputusan impulsif Rano buat ngikutin bintang jatuh ke hutan. Jelas ini baru permulaan banget. Dan mungkin sebagai penutup nih, kita bisa renungkan sedikit soal konsep langit ketiga itu sendiri. Maksudnya? Dalam hidup kita masing-masing, mungkin kita punya langit ketiga kita sendiri. Bisa jadi itu potensi tersembunyi atau pertanyaan mendalam yang selama ini kita hindari. Atau area yang rasanya terlarang buat dijelajahi. Betul, entah karena larangan dari luar atau mungkin dari ketakutan kita sendiri. Nah, pertanyaannya mungkin seberapa sering kita berani buat mendongak dan natap langit ketiga kita itu? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.